Halo, perkenalkan saya Muhammad Rizkyananda, mahasiswa semester 4 Universitas Terbuka dari jurusan Sistem Informasi. Nah, oke. Jadi di tugas 3 ini di mata kuliah basis data ya, kita tuh diminta untuk membuat sebuah praktikum di sini mengikuti tahapannya itu mengikuti dari panduan yang udah disediakan ya. Oke, panduannya ini panduan uh, untuk tugas 3. Di sini tuh kita ada beberapa apa namanya langkah yang diminta ya. Di sini ada contohnya ada komit, terus nanti uh, ada rollback dan lain-lainnya ya. Oke, langsung aja. Ini dimulai dari ini dulu aja. Jadi saya mengaktifkan XAMPP. Nah, oke, aktifkan start SQL. Pasti juga. Kalau sudah aktif, akses ke apa namanya localhost phpMyAdmin. Nah, di sini saya juga sudah menuliskan ini ya, perintah-perintahnya, jadi biar lebih cepat dalam pengerjaannya. Oke, kita tunggu. Oke, sudah terbuka. Di sini saya duplikat dari database sebelumnya aja yang sudah dibuat tugas 2 ya. Dan di tugas 1 di sini masuk ke database sini, terus operation di sini ini aja namanya database tugas 3. Ini yang sebelumnya saya tes. Oke. Oke, langsung aja masuk ke database-nya. Di sini ada database tugas 3. Nah, ini di awal tuh kita diminta untuk membuat sebuah perintah commit. Nah, perintah commit ini difungsikan sebagai menandakan bahwa sistem atau perintah yang kita masukkan itu dilaksanakan gitu. Jadi ketika ada perubahan gitu ya. Kita langsung coba aja. Di sini masuk ke menu routines. Nah, di sini tambahkan perintah ini. Ini berdasarkan dari uh, perintah ini ya, jadi mengikuti. Terus create new, namanya contohnya transaksi 1. Ini di remove, terus tambahkan bikin lagi 2. Nanti akan saya jelaskan. Nah, oke, jadi yang di pertama ini sorry. Nah, di pertama ini kita tuh menjalankan sebuah apa namanya perintah di mana untuk menginputkan nama pasien namanya Albert. Nah, tapi di sini tuh tidak dilakukan commit gitu ya. Jadi karena tidak dilakukan commit, perintah ini tidak akan di inputkan atau dikerjakan. Gitu. Ini selanjutnya kita masukkan di sini di call transaksi 1 sesuai dengan nama tadi. Go. Ini ya, jadi Albert masuk, tapi ketika dicek dalam database atau dalam tabelnya itu tidak akan ada karena tidak ada commit. Nah, selanjutnya di yang kedua ini call transaksi 2. Nah, ini kalau untuk yang kedua ini pasti ada karena oke, yang kedua ada ya. Nah, karena di bagian yang kedua ini kita itu uh, menambahkan sebuah commit ya kan, menambahkan semua commit sehabis perintah ini. Jadi perintah ini akan dilakukan itu ya, dieksekusi sesuai dengan panduan seperti ini. Nah, oke, selanjutnya ini ada rollback. Mana rollback? Ini ya, rollback. Nah, rollback ini kebalikannya. Jadi
perintah ini dilakukan untuk menggugurkan atau menghentikan perintah yang sedang berjalan gitu ya. Nah, namun untuk perintah rollback ini hanya bekerja di saat sebelum dilakukan commit gitu. Jadi harus ada rollback seperti ini, ada rollback habis commit. Sintaksnya seperti ini. Saya coba masukkan lagi di dalam rutin ya. Ini transaksi 3. Terus untuk yang dengan commit-nya transaksi 4 ini dihapus. Nah, oke, jadi saya juga baca dulu dari sini ya. Nah, dari perintah ini kita melakukan rollback. Jadi untuk mengupdate sebuah nama pasien menjadi Yanto pada ID pasien 6 gitu ya. Habis itu dilakukan rollback dan commit. Nah, perintah rollback ini akan menghentikan proses update ini yang ada di perintah sebelumnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk perintah yang keduanya yang seperti ini. Ini sama, jadi menambahkan pasien baru dengan nama Einstein. Habis itu ada rollback dan ada update pasien, nama pasien jadi Yanto untuk ID 6. Habis itu commit. Nah, di perintah ini rollback hanya bekerja pada insertnya saja di baris 30. Dan untuk baris 30 itu tetap bekerja karena dilakukan setelah commit, dilakukan update ini dilakukan setelah rollback gitu ya. Jadi hanya ke belakang saja. Oke, kita coba. Tadi call transaksi 3 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi kan karena menggantinya itu tidak menggunakan menggantinya itu dilakukan ada rollback. Jadi namanya tidak akan terganti ya. Bisa dilihat di sini. Jadi Albert tetap nama Albert. Selanjutnya untuk yang bagian kedua, transaksi 4. Nih, oke. Jadi untuk yang selanjutnya berubah namanya jadi Yanto. Sesuai dengan yang ada di sintaks ini ya. Jadi untuk insert ini tidak terpanggil karena kan ada rollback-nya. Dan untuk commitnya ini dan untuk update ini bekerja dikarenakan dilakukan setelah rollback dan ada commit di sini. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada perintah checkpoint. Nah, untuk checkpoint ini sebenarnya penggunaannya itu tetap menggunakan rollback ya. Jadi checkpoint ini sebenarnya hanya membatasi sampai mana perintah rollback bekerja gitu. Jadi di sini ada checkpoint, saya udah buatkan. Kita masukkan lagi di routines. Oke, ini transaksi 5 aja. Oke, seperti ini ya. Jadi pertama kita melakukan insert pasien nomor 7 Einstein. Habis itu ada checkpoint di sini, checkpoint 1. Habis itu ada insert pasien dengan nama Nicola. Habis itu ada rollback. Rollback ini diarahkan ke save point nomor 1 ke sini. Sini ya. Habis itu ada insert pasien dengan nama Tesla dan terakhir di commit. Nah, untuk perintah ini, rollbacknya ini hanya bekerja pada nomor 6 saja. Dikarenakan checkpointnya ada di nomor 4 itu ya, di baris keempat. Jadi untuk perintah yang akan dimasukkan itu ada perintah memasukkan nama Einstein dan Tesla saja gitu. Jadi di tengah ini tidak berdasarkan checkpointnya. Oke, kita go dan kita coba call transaksi 5 ya. Seperti ini ya. Jadi namanya tuh Einstein sesuai tadi, Einstein dan Tesla. Jadi untuk yang nomor 8 itu si Nicola ini.
tidak terinput dikarenakan rollbacknya ini hanya sebatas satu checkpoint saja seperti itu, dan untuk pasien nomor 7 Janssen-nya tetap termasuk. Oke, kita coba beli strukturnya, harus sudah sesuai. Selanjutnya kita diminta untuk membuat sebuah trigger. Nah, trigger ini dilakukan sebagai sebuah pemicu ya. Jadi ketika ada perubahan di dalam sebuah data, misalnya ada update atau insert, itu akan bekerja secara otomatis. Nah, untuk bekerja ini bisa berdasarkan before atau afternya. Jadi before insert, after insert, dan lain-lainnya ya. Update, delete. Jadi dilakukan, jadi misalnya contohnya before insert bekerja di sebelum melakukan insert, after insert bekerja setelah melakukan insert, seperti itu ya. Terus di trigger ini kita nanti perlu membuat sebuah tabel baru, ada 2 tabel sebagai contohnya. Nanti juga kita membuat sebuah relasi di tabel itu untuk mengupdate secara otomatis, seperti itu. Oke, kita coba buat tabel baru. Di sini saya udah siapkan sintaksnya seperti ini ya. Jadi pertama kita buat tabel baru dengan nama obat dan nama transaksi obat. Habis itu kita input isi dari tabel obatnya dengan nama-nama obatnya ya. Terakhir nanti ada sebuah perintah untuk membuat triggernya, dimana perintah ini bekerja di saat menginputkan transaksi obat atau ada yang membeli obat data pada tabel obat akan otomatis berkurang seperti ya, berdasarkan ini ya, jadi mengupdate. Oke, saya coba masukkan sintaksnya. Kita masuk ke SQL. Ini di Go. Oke, pastikan sudah jalan semua. Kita coba cek dulu di tabel obat, ini udah ada. Terus habis itu transaksi obat seharusnya masih kosong. Habis itu di bagian triggers ini sudah ada harusnya. Oke, jadi seperti ini ya, namanya tanggal jual, terus transaksi obat ini tabelnya dilakukan setelah atau after di saat insert atau ya, pemasukan ya. Dan ini sintaksnya. Oh ya, di sini kita perlu mengkoneksikan database-nya juga ya. Jadi tadi kan sudah dibuatkan tabelnya ini ya. Tabelnya kita sudah cek juga. Terus masuk ke database, klik designer. Sebelumnya kita perlu tambahkan ini dulu, tambahkan indeks di strukturnya dari tabel transaksi obat. Jadi ID pasien diubah jadi indeks. Terus habis itu ID obat juga ditambahkan indeks. Nah, di sini baru kita koneksikan ininya ya, tabelnya. Nah, habis itu ini di save dulu aja deh biar aman. Save rumah sakit 23, oke. Habis itu kita tambahkan ID obat, relationship ID obat ke sini. Oke. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi selanjutnya kita coba untuk menambahkan sebuah perintah ini. Oh, ini jangan lupa di save. Memasukkan sebuah transaksi obat atau pembelian obat dengan transaksinya masih 0, terus ID pasiennya 1, nomor obatnya 2, terus jumlah obat yang dibeli ini ada 5 dan harganya sini saya tulis 0 aja. Habis itu go. Oke, kita lihat. Nah, sini dia udah otomatis berkurang jadi 15 ya. Awalnya kan kita inputkan 10 ya di sini tuh. Nah, ini 10 untuk nomor 2 amoxicillin. Habis itu kita coba cek di transaksi. Sini udah ada masuk ya. Oke, seperti itu untuk
perintah-perintah yang digunakan ya. Selanjutnya ini di tugas ketiga ini kita diminta untuk membuat sebuah replikasi dalam dua komputer atau dua server ya. Nah, sebenarnya tujuan dari replikasi ini digunakan untuk membuat sebuah replikasi atau apa ya, duplikasi atau cadangan. Jadi ketika nanti saya mengupdate satu server utamanya atau server sekunderinya, itu akan terupdate juga di server lainnya. Jadi seperti itu. Oke, pertama konfigurasi Windows 10-nya dulu. Di sini saya pakai laptop saya sendiri. Kita masuk ke sini ya, ke ke database. Terus di bagian replication di sini klik configure. Nah, di sini pilih ignore all database and then replicate. Nah, untuk ini jangan sampai salah ya. Jadi pilihnya yang bawah, yang ignore all database replicate. Terus dipilih database mana yang mau di replikasi. Dalam hal ini saya contohnya tugas 3 ya. Jadi di sini copy aja karena perintah ini dimasukkan untuk sebagai salah satu konfigurasinya ke dalam my.cnv. Sini saya copy, terus masuk ke dalam config ini. Nah, ini ditambahkan pada sini aja ya. Oke, ini jangan lupa di save. Habis di save ini kita harus melakukan restart service-nya MySQL untuk membaca kembali apa yang sudah kita ubah tadi. Oke, kalau sudah, habis itu kita buat user baru. User ini difungsikan untuk mengakses database-nya ya, dari komputer kedua atau database kedua. Di sini namanya contohnya saya menggunakan Risky Replicate, Risky Rep aja. Terus IP-nya ini, hostname ini menggunakan IP dari PC keduanya atau database kedua. Habis itu passwordnya ini 123 aja, sama 123. Terus jangan lupa di bagian replicate client-nya di checklist dan replicate slave-nya. Habis itu go. Dipastikan ini sudah ada ya dan sesuai ya. Kalau sudah, kita coba export database-nya. Coba kita pilih database rumah sakit dulu, 23. Kita export. Habis itu export langsung. Ini sudah terdownload ya. Jadi kalau sudah terdownload, saya aktifkan VM-nya. Dan di sini kita harus memindahkan file sudah kita download tadi ya, yang di dalam sini. Nah, file ini ke dalam PC kedua ini ya. Untuk di sini saya menggunakan aplikasi WinSCP. Jadi saya menggunakan protokol SCP untuk mengirimkan filenya. Kita tunggu dulu ini sampai selesai login. Nah, oke, udah selesai login, kita kembali lagi ke aplikasi WinSCP, terus buat season baru. Ini koneksikan ke server kedua ya. Login, sehabis itu kita ini data bekas yang saya lama. Sehabis itu kita masukkan ini ya, jadi di klik kanan, sehabis itu upload. Oke, nih otomatis akan otomatis secara langsung akan menambah. Ini kita tutup aja dan kita coba cek di directory home-nya. Nih ya, sudah ada. Oke, selanjutnya itu kita jalankan aplikasi XAMPP di Ubuntu-nya. Oh ya, sebelumnya ini sebentar saya coba cek dulu dari. Sebelum ini kita harus pastikan juga ya si aplikasi ini sudah diinstal ya, jadi biar kita langsung percobaannya. Ini kita start. Oke, sambil menunggu saya coba cek dulu.
ini ya coba sudah seharusnya sudah berjalan. Oke, sudah berjalan. Ini kita buka aja web browser. Sorry, kepencet. Lalu kita masuk ke ini ya, localhost dari Ubuntu ini, ke PHP MyAdmin ya. Oke, kalau sudah masuk, di sini kita langsung buat database baru aja. Namanya sesuai dengan yang tadi ya. Jadi namanya itu Rumah Sakit Tugas 3 ini ya. Create. Habis itu masuk ke dalam database-nya, kita import database-nya. Di sini klik browse. Habis itu pilih file ini SQL yang tadi saya kirimkan, dan kalau sudah klik import. Nah, ini pastikan sudah berjalan semua ya dan tidak ada apa namanya error. Saya coba cek dulu. Oke, ini sudah berjalan ya. Jadi oke, sebentar. Setelah klik import ini, kita masuk ke dalam sebuah sintaksnya dulu aja deh. Oke. Jadi saya masuk ke dalam apa namanya sistem dari MySQL-nya, dari file konfigurasinya untuk menambahkan perintah ini ya. Jadi server ID ini digunakan sebagai penanda untuk setiap server yang nanti akan terkoneksi dengan database masternya gitu ya. Karena kan tadi saya sudah mau setup apa namanya masternya. Kita masuk ke sini, sudo nano etc nano opt etc. Nah, di sini saya tambahkan di bagian, sebenarnya urutannya tidak masalah ya, tapi saya suka menambahkan di sini aja. Yang penting di dalam ini, yang penting di dalam MySQL ini ya, di bawahnya gitu ya. Jadi ini replikatnya hanya sebatas Rumah Sakit Tugas 3 aja gitu ya. Habis itu oke. Terus jangan lupa ubah juga di bagian PHP MyAdmin libraries, terus config default. Ini dicari aja namanya allow arbit array server, ini diubah jadi true. Nah, habis ini kita restart MySQL-nya karena kan ada perubahan tadi. Nah, selanjutnya kita apa namanya menambahkan perintah ini untuk mengkoneksikan antara database yang di Ubuntu ini ke dalam sebuah apa namanya ke dalam sebuah server yang master. Oke, ini sudah di restart. Habis itu kita memasukkan ini ya,
ke command line dulu. Oh, sebelumnya kita harus mengecek ini dulu sebenarnya, mengecek apa namanya, mengecek master log file dan log postnya di dalam master. Jadi kita masuk ke sini, MySQL dan urut. Habis itu ketika kita show master replicate, show master status. Nah ini ya, jadi filenya ini bin 10 dan posisinya 374. Nah ini harus disamakan pada ini ya, jadi ini jangan sampai salah. Terus tadi di bagian ini 374. Oke. Habis itu kita masuk ke dalam MySQL dari komputer 2 atau database cadangan ya, replicate-nya. Ini di sini sudo apt lam bin MySQL root. Ini di pastikan di stop dulu aja, di stop apa namanya, slave-nya. Oke, udah stop. Habis itu kita paste perintah tadi. Ini sudah sesuai ya. Jadi master hostnya IP saya, IP laptop saya di sini. Ini IP laptop saya 2.5. Terus habis itu usernya apa tadi dibuatkan, terus passwordnya apa, dan ini master log file dan postnya. Oke. Habis itu start slave. Nah, habis itu kita bisa lihat dari sini ya, di replication di bagian si replication status table. Dipastikan untuk slave IO-nya running dan slave SQL-nya juga running. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah masuk, ini sudah sesuai, ini akan otomatis akan running statusnya. Sehabis itu untuk replikasinya sebenarnya hanya sampai itu aja ya kalau dari apa namanya, tutorialnya. Dan terakhir itu kita melakukan sebuah testing. Oke, ini oke. Testingnya di sini saya contohnya coba melakukan input user baru deh. Contohnya di sini saya input user namanya itu Andriani untuk tabel ini. Jadi untuk pasien, input pasien, terus ID 10, nama Andriani, dan sekian. Oke, go. Habis itu kita pastikan dulu di sini nambah ya, udah nambah Andriana, sorry. Habis itu dicek di sini di pasien. Nah, ini nambah ya, jadi Andriana. Oke, mungkin jadi segitu aja untuk perintahnya sesuai dengan diskusi nomor 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dibantu dikoreksi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah.